Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa utusin syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bermajelis ilmu menunaikan kewajiban kita. Materi pagi hari ini ceritanya bakat, ya. Jangan sampai rugi, ya. Sesungguhnya Abu Rizki bisa menjadi emas, logam mulia, namun salah asuh, salah urus, salah didik hanya menjadi perunggu, perak atau besi, ya. Ini tamsilnya begitu. Orang tua yang dititipi anak yang sesungguhnya kualitasnya emas, tapi karena tidak punya ilmu yang cukup, anaknya hanya menjadi perunggu atau menjadi perak atau besi. Atau besinya pula besi karatan pula, parah lagi, besinya malah besi yang rusak. Ini semua orang tua memiliki peran. Itu perlu, ya, kita mengenal bakat anak kita dalam kaitannya, kepentingannya, amanah terhadap Allah yang memberikan anak, ya, amanah anak yang Allah berikan. Kemudian berikutnya, kalau bisa anak itu sesuai dengan peruntukannya diciptakan oleh Allah, bisa kita hadirkan, kita kondisikan untuk kepentingan kepentingan agama ini. Salawat dan salam terus tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, tabiin, dan kita semua umatnya yang istiqomah hingga yaumil qiyamah. Sekaligus kita mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhir kelak. Jadi alhamdulillah, bakat yang terukur, bakat yang terkubur, bakat yang sesungguhnya bekal potensi atau keahlian setiap orang sudah Allah beri. Ini Abi duluan dulu, mesti harus kok nggak paham, nyalain nanti. Kemudian kita ini bisa gagal, ya, sebagai orang tua, sebagai guru, kalau tidak mengenali, ya, apa yang ada, apa yang Allah berikan kepada anak kita atau santri kita. Saya teringat beberapa teman di sekolah dahulu, beliau memulai. Sebagian mereka membuat saya takjub karena kemampuan mereka dalam, Ustaz Abu Umar Abdullah dan menerangkan, ada takjub kepada temannya yang ahli, cepat menghafal, gitu, dan cepat memahami pelajaran, sekaligus cerdas, gitu. Apa tadi? Pinter ngapal, kalau diterangin pelajaran cepat, dan secara umum semua dia unggul, ya.
Puluhan tahun berlalu dan tatkala Allah mempertemukan kembali dengan mereka, serasa hilang kehebatan yang dulu pernah mereka miliki. Ini kasusnya. Ada yang kondisi pengetahuannya relatif tak berkembang. Setelah sekian lama, nggak ada progres. Dari dulu begitu aja. Bahkan tak jarang yang kecerdasannya justru nyusut nih. Nah, seakan potensi ilmunya terkubur tanpa bekas. Bakat itu kalau diumpamakan Dokter Aisyah itu bilang seperti batu. Watak itu seperti batu yang bisa diapakan batu itu? Diganti bisa nggak? Enggak, tapi bisanya dibentuk, dipola. Batu kita lihat ada yang bisa diukir, walaupun keras ya. Nah, tinggal orang tuanya dalam hal ini. Sekolah itu kan ngikutin ini aja, perintah kepala sekolah, perintah pemerintah ini diajarkan. Nah, itu cilakannya. Kan tidak tahu anak itu bagaimana. Yang tahu siapa? Ya orang tua. Nah, orang tuanya ini kalau awam ilmu pendidikan dia tahu. Serahkan sepenuhnya kepada sekolah. Sekolahnya cuma input, diproses, entah jadinya apa, bungkus, wisuda, share, promosi lagi gitu. Ya sampai person dari santri itu dicek bakatnya. Itu tadi Ustaz Abu Umar Abdillah gambarkan ada yang dulu kecilnya cerdas tapi nggak berkembang malah menurun. Setelah sekian puluh tahun ketemu, dan ini teman sekolah berarti SMA ke bawah, beliau temukan begitu, seperti terkubur gitu, bakatnya itu seperti terkubur tanpa bekas, kecerdasannya malah menyusut. Memangnya kalau kecerdasan seperti besi ya, kalau watak seperti batu, kecerdasan seperti besi kualitas apa? Tukang pandai itu tahu Jepri itu besi muda, besi tua, bahkan besi yang kualitas untuk golok Sunda itu Mbak Ana? Cibatu, nah, itu lain. Atau samurai sekali tebas, bahkan besi pun bisa putus. Nah ini kita ini sebagai guru orang tua harus tahu anak-anak ini kualitas besi apa, gitu, supaya kemudian dapat kita kembangkan tepat gitu. Sesuai kalau apa fitrah ya fitrah apa? Fitrah tauhid, fitrah dia punya keilmuan, punya bakat. Ya, belum kita lihat nasab ke atasnya itu apa? Nasab pemimpin. Mbah-mbahnya lurah semua. Pantas turunannya tukang atur. Apa namanya? Anaknya tukang atur. Berarti dia fasilitasi ya Lutfi, jadi kelas minimal sekretaris kan gitu. Biar dia berkembang ya. Ini berat ya. Tanpa sadar angan-angan beliau penulis melambung mengandaikan kata beliau, sekiranya dahulu si fulan itu mengoptimalkan potensi kecerdasan yang Allah anugerahkan kepada mereka, maka pas sekarang ini semakin sukses. Teringat masa kecil Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Beliau Ibnu Taimiyah ketika seorang ulama dari Suriah sengaja datang ke Damaskus untuk melihat Ibnu Taimiyah kecil, maka kemudian bertemu, ia memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadis atau 2 matan. Isi hadisnya itu yang sering kita sampaikan, inamal biniyat, ya kan? Khairukum itu matanya, mantalan Al-Quran, tapi kita kan jarang bilang sanadnya, jarang bilang paling maksimal tambahi rawi hadis riwayat Bukhari. Nah, matan itu isinya. Daripada hadis itu kemudian Ibnu Taimiyah kecil ini mampu menghafalkannya secara cepat. Betul. Ibnu Taimiyah ini dites sama ulama dari Suriah, tes matan yang
sampaikan itu bisa dihafal dengan cepat sekaligus tepat. Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad, ini sanad Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai sanadnya pun bisa. Ia pun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalkannya. Sehingga ulama tersebut berkata, ulama yang atas Ibnu Taimiyah tadi berkata, jika anak ini hidup hingga dewasa, niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar. Ibnu Taimiyah kita kenal bukan raja, bukan apa? Penguasa, tapi kedudukan besar, sebab belum pernah ada seorang bocah sepertinya. Kedudukan besar ini ulama perspektifnya besar, itu urusan keilmuan, ya, maslahat mendunia, ya, bahkan jadi rujukan sampai kiamat nanti dirujuk terus. Nah ternyata apa? Prediksi itu benar. Ini tukang ramal juga nih, ya, dukun ya berapa? Ya harus tahu anak ini nanti akan bagaimana. Maka banyak membaca, banyak mempelajari. Rewel endingnya masuk penjara. Rewel endingnya gerebek polisi. Rewel apa lagi? Rajin prestasi. Rajin apa? Hafiz. Macam-macam. Nah guru kalau nggak punya cara pandang visioner begitu, ya anak itu cuma 2 umur, ya, sekolah di situ itu apa? Habisin umur bayu S1 7 tahun kan ngeri habis umur. Aturan selesai S2 6 tahun. Prediksi itu benar, dia tumbuh menjadi ulama besar, menjadi rujukan bagi kaum muslimin di zamannya dan sesudahnya sampai saat zaman kita sekarang ini kontemporer. Seperti itu. Masa kecil siapa? Ibnu Taimiyah. Ya juga masa kecil siapa tadi? Ulama Ibnu Taimiyah. Cerdas, dites hafalan, kemudian diprediksi oleh ulama yang ada waktu itu akan menjadi orang besar yang kedudukan di zamannya. PR-nya guru-guru wali kelas terutama prediksilah Rizki Saparas, prediksi siapa? Arfan, mana tahu besok lembut gitu. Karena gurunya nyontoni lembut, ya. Teringat juga masa kecil Imam Nawawi, belum kasih contoh lagi Imam Nawawi. Dihadapi kemana? Orangnya pun bisa bagi waktu hidupnya gimana itu? Yang telah tampak bibit-bibit kehebatannya sejak kecil, dia dikenal sebagai anak yang cerdas dan tidak suka bermain. Serap belajar senang main. Siapa santri yang nggak senang main? Nggak ketemu main juga senang main apa senang belajar? Lah sudah selesai. Senang main apa senang belajar? Udah berubah. Gimana? Imam Nawawi dikisahkan beliau tidak senang bermain, dia senang belajar menelaah. Belajar itu kan ya baca, menghafal, menelaah, diskusi. Orang itu kan tergantung obrolannya bisnis, terus dunia, terus obrolannya glowing ya apa? Untuk Abi Rusdi obrolannya bagaimana mukanya biar bersinar. Kalau Abi Jabi jangan obrolannya kapan kayak Rocky Gerung ya mendaki gunung Himalaya, gak kesampaian ya di luar negeri. Obrolannya apa? Ya, ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan tidak suka bermain. Gak seneng main. Apa guna main? Ulama Imam Nawawi gak seneng main. Pernah suatu ketika ia dipaksa bermain. Ya, pernah nggak saya maksa main? Pernah. Kalau lagi jadwal main, suka pasah mana? Main-mainlah sana, lompat sana itu lapangan itu. Lompat guling main lah. Pas waktunya istirahat teman jadwalnya main. Iya kan? Tapi pas jadwalnya belajar. Karena santri itu nggak bisa, jadi nggak tahu kapan jadwal main, kapan jadwal belajar, kapan harus mempersiapkan. Itu begali itu. Paling dilawan terus ini. Sudah semakin kesini tapi tetap
ya, lari muter aja. Kemarin gantiin tahfiz syahadat muter. Di atas tuh perang. Itu gimana itu? Santrinya Pak dikasih nasihat, kisah begini. Kalau tidak setoran yang menyiapkan gitu. Gurunya tegas saja, tegas. Dirubah guru-guru yang dianggap ini lunak, santri ngelawan harus tegas. Kacau. Bukan hanya santri itu bodoh, ganggu. Kasihan itu bayi-bayi. Situ ada bayi, di rumah ada bayi, semuanya ada bayi. Tetangga juga berisik. Nah, karena gurunya nggak bisa manajemen kelas mengatasi bagaimana belajar itu dalam suasana yang kondusif, baik. Kalau di sini mencari santri yang senang belajar, enggak dicari, ya biasa aja. Maksudnya kalau PPDB ya, itu Mbak Ayu entah sekolah apa, cari anaknya yang senang belajar. Mungkin nggak ketemu. Ditanya, kamu senang main apa belajar? Main. Semua kayak gitu nggak punya murid nanti. Justru yang senang main ini gimana caranya Mbak Ayu dirubah jadi senang belajar. Bahagianya dia belajar itu sekolah yang top gitu. Yang hobinya ya traveling terus, healing terus, ya. Tapi hatinya masih kotor, hatinya masih iri, dengki, rakus, apalagi penyakit hati, takabur, sombong. Apa yang dihilingin? Nabi Rusdi semalam itu sampaikan itu apa isinya tazkiyatun nafsnya. Tambah kesini harusnya semakin suci, soft, semakin murni, ya. Nanti santrinya semakin apa? Jiwanya semakin bersih karena terus memperoleh materi demi materi tentang pensucian jiwa. Kemudian ketika Imam Nawawi tadi dipaksa main, apa yang terjadi? Nangis, nggak mau main. Imam Nawawi itu yang Abi Galih apa kitabnya? Hadis Arba'in An-Nawawi. Beliau itu nggak mau bermain, disuruh main sama kawannya, tarik-tarik, ayo main, nangis, nggak mau. Apa yang beliau pilih? Imam Nawawi memilih sibuk menghafalkan Al-Quran. Nah, jadi anaknya kasih nama Nawawi, ya. Udah harus punya anak juga itu, boros umur nggak ada karya ini. Apalagi virus di 3 itu udah senang zikir kan, siap mati berarti kan. Udah mati anak belum ada, nah, repot. Ngajarin taruh susah berubah, anak sendiri mudah-mudahan ada keturunannya, nasabnya ahli zikir, ya kan. Tapi kalau punya istri gimana punya anaknya? Artinya cepat menikah, pergi dari masjid ini, bosen dengerin saya ngomel itu, cambukan itu, biar yang baru-baru itu nanti ganti. Terus kalau nggak punya murid, anak guru itulah yang jadi murid. Nggak apa-apa, ini nggak beranak-beranak ini. Ustaz Mukmin, mana anaknya kirim sini? Ini Robiah, nah. Di anaknya Baida 30 gitu udah. Nah, mbahnya ini senang betul. 30 ini semuanya jadi juang. Udah disalib sama Asa itu kan. Harusnya ngikutin Asa, ikut Asa menikah ya. Baida menikah tuh. Ya. Sulit. Beberapa curhatan itu anak-anak kalau udah seusia Bima itu konslet, terus bapaknya aktivis, itu disampaikan bapaknya Najib kemarin sore itu 1, 2, 3 teman-teman saya, wah aktivis semua kok anaknya konslet. Berarti apa? Peluangnya semakin apa? Kecil. Kalau yang bapaknya sudah hanif, sudah ikhwan istilahnya mau berdakwah, anaknya juga nggak jaminan. Maka lebih-lebih lagi kalau bapak ibunya jauh dari perjuangan, anaknya entah kayak apa, ya. Walaupun memang Allah kuasa membolak-balikkan. Yang bapaknya kiai, anaknya nggak kiai, ya kan? Yang orang tuanya orang biasa, anaknya jadi kiai. Itu juga sekaligus untuk ini apa? Guru-guru itu jangan sombong, ya.
Allah yang kuasa atas segala sesuatu. Wah, nggak ada jaminan semuanya. Masuk sekolah sini outputnya kiai, itu nggak jaminan. Semuanya ada dalam kuasa Allah. Disitulah kemudian guru untuk menjadi guru robbani tidak bersandar kepada dirinya, bersandar kepada Allah untuk terus mau masuk kelas. Ya Allah, tolong hamba-Mu ini. Ya Allah, tolong terus, sehingga ketergantungannya kepada Allah saja bisa kemudian berhasil. Tetapi berhasilnya itu tidak disandarkan kepada dirinya sendiri dan berbangga-bangga. Itu pasalnya ujub harus diimbangi dengan tazkiyatun nafs. Imam Nawawi apa tadi? Diajak main, nangis. Dipaksa main, nangis. Milih apa? Menghafal Al-Quran. Daripada memenuhi ajakan temannya, dia memilih menghafal Al-Quran. Kemudian ketika Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkasi, salah satu ulama di zamannya, memperhatikan keadaan Imam Nawawi kecil, ia pun mendatangi orang tuanya. Ia berpesan bahwa anak ini diharapkan akan menjadi orang paling pintar. Coba. Imam Nawawi didatangi ulama, kemudian ibunya ini didatangi, orang tuanya didatangi, diomong, ini anak ini diharapkan menjadi anak yang pintar sekaligus zahid. Orang yang zuhud, pintar sekaligus zuhud terhadap dunia. Kalau pengen dicintai orang gimana berusia itu? Izhad fi dunya yuhibbukallah. Kalau kamu zuhud terhadap dunia, maka kamu akan dicintai Allah. Washad fi ma'in dan nas yuhibbukan nas. Ini kalau pengen disenangi orang. Pengasihannya begitu Abi Jabri. Enggak semua pengasihan itu jampe-jampe mantra. Pengasihannya apa yang ada di tangan manusia, washad fi ma'in dan nas yuhibbukan nas. Kalau kita ada orang punya jabatan, orang ngajarnya JBL-nya banyak, orang itu punya harta banyak, punya motor apa ini yang bisa untuk Satria Full, motor jelek, motor yang mahal-mahal itu Abi Galil nggak pengen, HP yang baru nggak pengen. Dia zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Pasti orang seperti itu yuhibbukan nas, disenangi orang. Dalam muamalahnya enak sama dia itu, dia nggak akan ngerebut, nggak akan nikung, nggak ada dia pikiran begitu, ya. Semua orang sudah semua udah kebagian, baru dirinya mau terima gitu, ya. Boleh kalau saya udah sangat terisi gitu, saya bisa hidup tanpa harus membimbing skripsi. Orang-orang pas saya disuruh bimbing, yang lain aja, saya nggak akan, saya masih bisa hidup cara lain gitu. Yang lain, waduh ini ada dosen baru, jatahnya berpindah ke dia, sibuk gitu. Padahal dia nggak diinginkan oleh atasannya karena banyak menyulitkan mahasiswa misalnya. Nah begitu orang itu, dan tetap miskin ya, terus mau dikasih bimbingan banyak, hasilnya nggak bagus, mahasiswanya juga kecewa, nyarut, ya. Kalau ini kapan selesai itu laporan? Kehidupan ini terlalu sendagurau, ya. Field tripnya di Jawa, laporannya di sini. Itu bagaimana kehidupan begitu itu? Terus saya dengar memang begitu katanya. Di sana biar bisa ke pantai waktunya. Zuhud, contoh zuhud. Mana semua? Contoh zuhud apa ini? Contoh zuhud. Gimana? Orang yang zahidah berarti, perempuan, wanita yang berzuhud kepada Allah. Baiklah, contoh zuhud. Zaidah. Ditawarin ngajar di Al-Ansor ya, gajinya 5 juta, milih hijab, gajinya 1 juta. Karena apa? Di hijab ada belajar diomel-omelin, dilatih disiplin, suruh buat soal, omel-omel, tapi jadi bisa. Tugas saya kan udah pernah sampaikan, di sana itu, seberang sana itu Pulau Harapan, kesuksesan, ya. Guru-guru itu di depan saya,
Ya, tapi itu sungai isinya buaya. Buaya itu, ya. Maknanya apa? Ujian terjal di situ. Saya di sini tugasnya nendang. Abu Haddad itu tendang. Jejak sekalian gitu istilah Jawanya. Nyeburlah dia ke sungai itu, ngelangi kan akhirnya karena buaya semua. Yang cerdas buaya jadi jembatan, diinjek sampai ke sana. Yang bodoh ya bisa tenggelam di situ, dipecat maknanya nanti. Karena apa? Ya mati ya dimakan buaya. Suruh buat RPS gak bisa, ngoreksi gak bisa, terus bagaimana menjadi guru? Santrinya bodoh. Ya itu kezaliman yayasan memberikan guru yang gak profesional. Tugas saya begitu ya. Paham gak paham, guru itu masuk sistem percepatan ini juga sudah menjadi teori. Kalau mau ada kemajuan yang masuk sistem. Kalau apalagi diri nggak bisa mimpin sendiri, nggak kenal diri sendiri, nggak bisa noto awake dhewe, saya ini sarjana harus begini. Saya ini harus beres loh, jangan minta orang tua di usia balik nih. Ya, di usia balik itu laki-laki Din kerja kamu Din berhenti ya. Abinya mati kapan aja udah siap untuk mandiri, kuliah tetap, cari ilmu tetap, nggak harus formal, cari ilmu tetap. Ini mandiri sejak 15 tahun harus. Yang perempuan sampai menikah tuh, nikah. Salah pilih suaminya gantung kepada istrinya, hati. Kadung. Ini apa-apa istrinya. Berarti apa? Tetap taat kepada suami, tapi juga harus jadi wanita yang mandiri. Ya, tapi rusak nanti kalau karirnya lebih dominan daripada ngurus keluarga. Ini anaknya juga jadi nakal. Nakal sekolah ketemu Mbak Ayu lagi pas sekolah, gitu kan? Akhirnya pusing gitu. Berat ya. Kemudian hal itu ya, apa yang diomongkan kepada siapa tadi Imam Nawawi menjadi kenyataan, ya. Menjadi kenyataan. Dan Allah takdirkan prediksi itu menjadi kenyataan. Kembali lagi ke Allah. Hal itu dikarenakan mereka menyambut potensi yang Allah berikan. Tersebut potensi disambut dengan rasa syukur. Banding-banding ke gimana? Kamu goblok, kamu nggak kayak adikmu, kamu dedel, nggak boleh. Apa namanya? Lambat belajarnya. Di sini ada masalah orang tua yang kemudian tidak menerima anaknya, membuat anaknya merasa diberikan perilaku tidak adil, ya, tidak adil. Orang tua pilih kasih. Sebab orang tua tidak mensyukuri kelebihan anaknya, dia hanya melihat kekurangan anaknya. Dan ini biasanya gimana kawan? Karena nilai matematikanya rendah, karena nilai sains-nya rendah, nilai bahasanya rendah, biasanya gitu. Tidak kemudian dilihat dari perspektif nurut, adat, dia kepada patuh perintah, enggak dilihat itu, ya. Sebab orang tua sendiri sudah keracunan dunia namanya. Memang dunianya ini kalau itu oke kan bisa kemana-mana ya. Sains, bahasa, kemudian matematikanya oke, mau kemana aja bisa, dokter jadi, insinyur jadi, teknik ya, urusan IT jadi. Nah akhirnya gampang cari kerja, akhirnya apa? Duitnya banyak. Nah, orang tua senang yang begitu, ya. Padahal kalau anaknya 3, yang 2 sudah pinter-pinter semua, 1 dokter, 1 pemborong, arsitek, satunya mungkin lemah. Ternyata yang lemah itu yang mau ngerawatnya. Nggak tahu kalau Allah siapkan anak itu untuk ngurus orang tuanya di hari tua. Ya kalau orang tuanya cepat meninggal, mengurusnya berapa tahun itu nganter jemput udahan. Apa terapi itu udah sejak kenal di ICA kayaknya udah nganter jemput terus ya, 2 tahunan ya di ICA-nya. Nah kalau nambah sampai 20 tahun lagi, umurnya sampai 80, nganterinnya sampai anaknya kapah yang gantian nganterin, karena ibunya juga minta diterapi juga, udah ikut sakit. 2 pasiennya, mbahnya sama ibunya tuh. Enggak disiapin anak yang menjadi perawat. Jadi terus mengukur dirinya. Saya ini matematika, sains pinter kok anak saya. Gitu.
mendo gitu, nggak bisa. Ada campuran dari suami kalau seorang ibu, campuran dari istri, campuran dari mbah-mbahnya ke atas, dan ada takdir Allah yang membagi kecerdasan. Nah ini, jadi jiwa yang menyamudra untuk melihat kelebihan dan kekurangan anak berdasarkan ilmu, di sini kemudian diperintahkan harus disyukuri. Itu pernah share itu, anak yang kebutuhan khusus suruh ngobatin. Aduh, gimana ngobatin? Dari Allah memang begitu. Kita cari miracle, ya, keajaiban, karomah. Ya pastilah, nggak bisa otomatis. Kalau di terapi 1, 2, 3 sembuh sekian kali, nggak berani. Jadi kalau yang sudah begitu, mencoba ini saja, tidak mengecewakan orang tuanya, tidak memberikan janji apa-apa, terus dibopong-bopongnya, ya. Kalau dia nggak cocok, digigitnya bapaknya, digigitnya. Tentu itu menjadi motivasi bahwa mengajar santri yang super itu tetap lebih ringan dibandingkan mengajar ABK. Di antaranya begitu anunya, ya, guru itu. Dengan begitu kan bisa bersyukur, enak hatinya tenang. Mereka menindaklanjuti dengan memupuk ilmu. Nah ini, orang tua tadi potensinya Allah berikan, disyukuri, dikembangkan. Kalau pisaunya tadi biar tajam gimana, Rusdi? Diasah terus. Asah asih asuh itu gimana bedanya? Asah asih asuh. Itu kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang kita ambil untuk asuhannya kayak apa? Ya, karena kita pondok Rusdi diasuh. Asihnya mungkin kasih sayang, ya. Asahnya IQ-nya dilatih dengan berpikir, diajak untuk kemudian tanggung jawab. Itu yang dibilang sama Cak Nun akuntansi, di mana yang akuntansi? Din, you pengen beli HP, antum pengen beli HP, pengen beli motor, berpikirlah. Orang tua kalau nggak punya uang, yang dibeli cuman makanan pokok, kebutuhan primer, kerasan ekonomi. Kalau mau beli kebutuhan sekunder, carilah. Nggak semua langsung hari Minggu weekend ke Surya ini dibeli. Harganya 50.000 mainan. Ini sabuk dibeli. Kemarin Nabi Adi beli sabuk 30.000. Ini asalnya dari mana duitnya? Ya, diajak mikir begitu. Itu akuntansinya harus dipikir. Ini kalau orang tua berhenti bekerja apalagi di ICA nggak masuk, nggak dibayar. Coba gimana? Nggak masuk, nggak dibayar. Ya biadat, uangnya ditunggu untuk bayar SPP. Kemarin Darul Fatah, ini mahasiswa ini kendalanya belum bayar SPP. Mbak Nesma udah belum. Besok hari ini udah masuk tanggal 4. Nah, dari sini UKT. Udah ada yang kasbon lagi. Udah, orangnya nggak ada sekarang. Aduh. Saya mau lihat endingnya itu kayak apa. Sikap dia 7 tahun yang lalu, sekarang dia panen. Karena dia pas di sini, saya juga ada di sini. 7 tahun yang lalu sikapnya itu berbuah apa? Ini masih saya teliti itu Umi Kapal. Kalau ada agak-agak menjurus pada nyimpang, ya, karena memang udah umurnya, mau gimana? Orang udah lapar, nggak pernah makan, gimana ya? Enggak ya? Puasa terus, nggak bisa. Itu kayak makan, ya. Langsung kita sementara ini kebijakan penjamin mutu kita langsung pindahkan. Mengapa sudah saya pindahkan langsung untuk tidak mengajar yang Sofi, ya. Enggak ada dia ngajar Sofi. Mengajar Mbak Ida biar aja. Enggak juga ya. Ya. Itu juga inputnya dulu di sini saya amati. Ya tahun 2016 saya di sini sudahan, 2014 saya sudah di sini. Dia marbot di sini. Coba nantinya bagaimana? Yang enggak unik, saya saranin jadi pentranslate bahasa Arab, malah skripsinya diupahin orang untuk ditranslate. Lah ya gimana? Itu peluang karir dia, malah dia jadi peluang orang. Ya, peluang orang. Hadirin Allah, berat ya, berat.
menindaklanjuti dengan memupuk ilmu, menyuburkannya, bahkan menempuh segala hal, menempuh segala hal yang bisa menyebabkan ilmu itu berkembang dan berbuah. Pikirannya itu gimana ilmu berkembang dan berbuah orang tua itu. Berarti gimana itu kalau punya anak? Yang pertama, ruhnya yayasan yang misinya menyelenggarakan pendidikan dengan merekrut guru dan kepala sekolah sebagai leadernya. Ruhnya kan di yayasannya. Yayasan ini yang punya kuasa, orang tuanya ibaratnya. Kalau sekolahan ini unit itu ibaratnya anak TK, anak nomor 1 misalnya, anak SD, anak nomor 2. Tapi ruhnya itu orang tuanya menggerakkan, mengarahkan kendali sekolah itu kemana. Berarti orang tuanya itu harus tahu persis kepala yayasannya itu sebagai nyawa lembaga itu mau diarahkan kemana, cocok nggak dengan konsep-konsep yang dipahami oleh kedua orang tuanya. Itu yang namanya nanti sinergi selaras. Ini kalau sejalan gitu ya, baru endingnya bisa tercapai tujuan. Ini dulu beres dulu. Tuh. Seperti Imam Nawawi di masa mudanya menghadiri 12 majelis ilmu. Masa muda berarti kuliah halaqah. Dulu itu model belajarnya itu satu kitab selesai gitu Abi. Abi ada tuh kitab apa yang antum ajarkan di Qiraatul Kutub? Adabul Mu'allim, adab guru. Itu sampai selesai. Baru pindah. Di sini Ustaz Jepri majelis hadis, Ustaz Rusdi tasawuf misalnya. Abi Galih apa? Tafsir. Sampai tamat. Fikih. Jadi otoritas itu kemana otoritas itu yang sesungguhnya? Kepada ulama, bukan kepada siapa? Gedung atau lembaga. Otoritas keilmuan itu ulama yang pegang pegang hak gitu ya, hak. Ini sudah belajar ilmu hadis dan kemudian tamat. Ini sudah belajar ilmu fikih, tamat. Saya izinkan untuk mengajarkan kembali gitu. Jadi begitu belajar kepada 12 majelis ilmu. Dan ini enggak model sih di kita itu mulazamah satu kitab sampai selesai. Modelnya apa? Lembaga yang memberikan ijazah, lembaga yang kemudian menilai sistem ketemu. Maka ini perlu ya. Jadi bagaimana itu Pak? Formalnya ya biar untuk kemudian mengikuti peraturan. Artinya dia juga S1 apa gitulah. Tapi non formalnya mulazamah ini harus menjadi apa? Yang disitulah yang bisa kita harapkan. Produk dari pendidikan mulazamah, satu kitab diselesaikan, kemudian mendapat lisensi, ini tetap paling ideal. Yang kemudian menjadi ahli di bidang itu, yang kemudian ditunggu umat, otoritatif dia di bidang itu. Walaupun mungkin di belakangnya tidak punya profesor doktor, enggak itu. Ya. Profesor doktor ini kadang-kadang nggak bunyi juga, cuma pangkat gitu. Banyak kan dokter tapi pangkat itu maksudnya gimana Mbak Ana? Orang itu kalau sekian tahun mengajar, ini ibaratnya orang tuh pangkatnya asisten ahli, rektor kepala, guru besar. Itu ada hitung-hitungannya sampai 1000 kumnya kredit. Dan menurut saya kalau nguber itu mengganggu keikhlasan. Enggak mau ngurus pangkat itu. Hidup semampunya saja. Tergambar belum model pendidikannya bagaimana? Abi Galih. Berarti Abi Galih kan perlu buat mulazamah di kampung nanti untuk mengimbangi model-model formal itu. Ya. Meskipun tidak sehebat Ibnu Taimiyah ataupun Imam Nawawi, di kalangan barisan para penuntut ilmu syar'i ini kita juga sering mendapatkan orang-orang yang dianugerahi kemampuan bagus. Itu kan kondisi ideal sekali. Tapi kemudian beliau Ustaz Abu Umar meskipun enggak sehebat itu, kita juga sekarang ini kita dapati orang-orang yang punya kemampuan yang bagus.
kemampuan yang bagus, kecerdasan yang lebih tuh, yang membuat mereka sebenarnya pantas mendapatkan kemuliaan ilmu. Hanya saja ini cita-cita mereka yang rendah. Problemnya adalah orang itu tidak memiliki cita-cita yang tinggi, jadi cita-citanya rendah. Yang akhirnya apa? Yang menghancurkan apa? Anugerah itu menjadi sia-sia, menghilangkan keunggulan mereka, ya. Yang emas jadi perak tadi itu karena itu. Mereka merasa cukup dengan ilmu yang sedikit, qanaah, tapi ilmu gak boleh. Ya. Di sini suruh terus, ya memang harus rakus. Ya kan? Syarat dapat ilmu apa? Di antaranya hirsun, lantana, lal ilma itu sering diulang-ulang. Gimana Nabi ada? Illa bi sittatin, ya kan? Orang tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 hal. Di antaranya hirsun. Hirsun itu rakus, bukan hanya sekedar semangat, lebih dari itu. Dan semangat rakus yang benar ya rakus terhadap ilmu di sini. Kenapa yang aslinya itu emas jadi perak? Ya karena nggak punya semangat, nggak punya obsesi, nggak punya cita-cita, akhirnya males. Oh ini males ini penyakit ini, menghadiri majelis ilmu dan terkungkung oleh aktivitas yang tidak mendukung bertambahnya ilmu. Hari-harinya itu nggak ada penambahan ilmu, hari-harinya nggak ada penambahan amal. Aktivitasnya makan, tidur, berkembang biak, ibadah minimalis. Ya, begitu-begitu saja. Dari tahun ke tahun awam, adik-adik awam 2019, 2023 masih awam lagi. Dan nggak ada kemajuan, nggak ada bertambah pengetahuan, nggak ada pula bertambah amal spesial istimewa, bukan hanya amalan wajib, harusnya juga beramal yang sunnah sehingga hidupnya ada bonus. Akhirnya apa? Ini yang beliau sebut bakat terkubur. Bakat terkubur dari guru itu yang siapa yang ngomong itu? Akhirnya sekolah itu buat bodoh. Oh, guru gumbul. Coba cari guru gumbul di YouTube. Wah, ngeri betul guru gumbul tuh. Sekolah ini sekarang ini sekolah ini diarahkan mengikuti pemerintah bagaimana? Atau mengikuti keinginan orang tua? Atau keinginan sekolah? 3 itu kan stakeholdernya, pemerintah, orang tua, sekolah. Ini semuanya tarik-tarikan. Sekolah ini punya mau begini, orang tuanya kan 1-2 aja mungkin yang punya konsep untuk mendidik anak. Tapi kebanyakannya kan mayoritasnya apa? Paling sekedar milih, dah serahin apa sepenuhnya kepada sekolah. Nih, guru gumbul coba mulai dicari Abi Rusdi. Wah, guru gumbul itu kritis betul. Ya. Ini namanya begitu di YouTube itu. Sejarah pakar ini peradaban orang Jawa Barat ini. Jadi sekolah ini menurut beliau malah jadinya bodoh nih. Dan buat sekolah setengah mati ini kata beliau malah kalau tidak pas untuk ya mungkin diantaranya pertimbangannya ini yang harusnya bakatnya dikembangkan malah terkubur. Bisa nggak ini dilanjutin dengan apa? Yang kelas 5 nanti disuruh milih aja. Coba ya, yang dia betul-betul bakatnya di situ itu aja pelajarannya. Tentu selain tahfiz ya, karena kita anggap Zahid misalnya nanti itu sudah selesai ilmu fardhu ain misalnya. Nah, dari kemarin itu 3 tahun TKA TKB 1 2 3. Di kemarin juga sudah ngulang-ulang Abigalean itu yang kelas 2 itu mengulang. TK juga begitu. Sebab apa? Anak lupa, bacaan sholat lupa, bacaan bayi itu kenapa kita ulang itu karena pendekatannya kita ingin pasti kita kawal. Ya ibarat umur jagung kan, ilmu hafalannya TK. Nanti kalau nggak diulang bisa lupa di kelas 1. Kelas 1 nanti ingat, kelas 3 nggak diulang lagi. Nanti hilang di kelas 3. Seperti kawan-kawan Zahid yang lain itu. Dulunya pada hafal, ada videonya, sekarang hilang. Jadi kita sepakati, saya sendiri ya artinya kelas 3 itu diulang lagi. Bahkan kalau waktunya nggak cukup
dicek lagi di kelas 4. Itu yang guru yang praktik ibadah, hafalan doa yang sama dengan kurikulum TK, Mbak Ida. Ini ngapain nih kelas 4 masih ada lagi yang menghilang. Daripada kayak kita kehilangan semuanya, tahan kita. Maka anggarannya Mbak Ida boros gitu. Pelajaran jadi banyak terus. Sebenarnya itu nggak pengen banyak terus itu. Kalau udah kelas 5 terutama kan reduksi mata pelajaran yang sesuai. Tergambar ini konsepnya. Ya. Jadi implementasinya bagaimana nanti? Jangan sampai kita dalam posisi apa ini? Adat mengubur bakat. Kalau bawanya untuk merangsang istilahnya, mana yang dia bisa unggul. Itu kelas 1 2 3 dicoba ini, mana yang dia akan kuat Aburisti bahasanya gitu. Atau Aburisti ada jurusan baru, ilmu batin gitu kan, kepekaannya. Itu kan perlu daya ramal tadi kan, dukun. Guru tuh mirip dukun perspektif apa? Karir gitu. Wah, ini anak ini bisa ini dikembangkan. Wawancara PBDB dilihat. Ya karena sudah punya pengalaman, oh ini nanti 3 tahun jadi begini, ini 6 tahun jadi begini. Kuliah 4 tahun jadi begini, cuman begitu anak ini. Bisa nggak Pak gitu? Langsung pegang itu. Lihat apanya dulu, matanya, keterampilannya, ngomongnya. Supaya kita tidak menjadi tukang kubur. Buat judul ini, guru tukang kubur bakat santri. Ya. Santrinya juga perlu tahu, kamu tuh paling seneng punya bakat apa, paling ahli di mana? Hah? Masalahnya santrinya enggak habis nggak mau matematika tidur bahasa Indonesia capek nulis nih, jadi mau kemana gitu istilahnya, jadi kayak apa ya, sebenarnya kan memang konsep idealnya itu kan meninggikan bukit bukan yang menatakan lembah ya. Jadi kalau memang kekurangan ya udah kekurangan dia, bukan sibuk nutupin kekurangan yang ini kan santri kita ini inputnya kan begitu. Saya visi kita sudah disamakan praktis begini, doain selesai. Tapi ketika kondisinya seperti itu, saya jadi kayak itu tadi sibuk nutupin kekurangan, seperti yang disampaikan tadi, udah kelas 5 masih pakai badan ulang lagi, tata cara wudhu lagi, seperti itu terus. Nah itu implementasi. Kalau tadi ada yang menanyakan implementasi gimana kita sebagai guru harus bersikap dengan kondisi santri seperti ini. Kalau ditanyakan ke santrinya, kamu mau belajar kak? Gitu. Kalau ada digituin baru tertib semua. Tapi kalau enggak, malas nulis seperti itu. Ya. Terus berbuat baik jawabannya. Nanduro kata Cak. Nanam. Gak panen bukan urusan kita. Panen juga itu bukan sekedar peran kita. Di situ jawabannya paling mungkin dan nggak ngeles ya memang kita kalau mau rubah itu saya tetap tidak setuju, karena pada akhirnya akan sama dengan sekolah lain menyeleksi yang sesuai, ya hanya mencari santri yang bagus istilahnya, bibitnya yang senang nulis berarti bahasa Indonesia literasi, yang matematika ini urusan sains, oke, yang bahasa dari awalnya udah begitu, yang enggak memenuhi itu berarti tidak diterima. Nah kalau kita ambil perspektif dakwah, orang cuma mau belajar ngaji, orang mau tuntas ilmu fardu ain, atau kita greget di sekolah lain fardu ainnya nggak pasti loh. Ketika 10 tahun menuju balik suruh dipukul Rasul, dia belum pasti bisa benar ibadahnya. Maka di sini mungkin itu bisa yang kita paksakan untuk, atau istilahnya keberhasilan pada fardu kifayah itu sehingga tuntas, fardu ain itu sehingga tuntas. Mumet ya gurunya ya, mumet. Karena santrinya
kelas tahfiz sudah begitu kan nggak di sini aja malah begitu gitu. Ya tahfiz juga dia nggak pengen. Nah, iya. Intinya kita nggak mau mematikan bakat anak. Iya. Anaknya juga gitu. Anaknya bunuh diri sendiri. Gitu. Anaknya juga nggak kita kubur, dia emang masuk kuburan sendiri. Ya ini nggak kita kubur, dia emang masuk kuburan sendiri. Gitu, ya. Jadi antum jadi tukang gali kubur sama tim SAR gitu. Tim SAR jadi guru tim SAR jadi ngangkat lagi. Kalau tim SAR itu berarti kan bencana. Berarti kondisi input ini bagaimana Mbak Ana masalah semua. Berarti ibaratnya anak ini kita ini dalam masa musibah gitu. Kalau musibah pasti pembiayaannya tidak normal. Ini apa-apanya apa? Besar kan anggarannya, jadi nggak efisien. Itu untuk kerjaan untuk kerjaan kita supaya bernilai ibadah plus. Palestina nggak Allah merdekakan juga apa yang disisakan untuk kamu kalau kita selesai Allah merdekakan atau Allah menangkan sejak dulu. Tapi yang paling pokok itu tahulah ya, kita ini konsepnya dikuasai, kemudian masalah-masalahnya dipahami, mana tahu tetap harus berharap ada yang sesuai harapan, ya, sesuai harapan. Dan lebih untuk menghibur diri, Allah tidak menilai hasil, Allah menilai proses. Sebab kalau terlalu semangat terus nggak tercapai sama sekali, ada orang yang bukan mutungan. Habis itu apa? Jeglek istilahnya. Jeglek itu futur total, tinggalin semua, nggak mau berdakwah, nggak mau apa-apa. Nah, tentu itu kan kemunduran malahan dari gurunya sendiri begitu. Semuanya bertubi-tubi masalah terus ketika buka pondok, habis itu kapok encit istilahnya, nggak mau lagi berdakwah. Dan dia kemudian beralibi, kan perjalanan hidup saya sekian tahun sudah ngurusin itu, saya mau ganti yang lain. Jadi yang lain apa, mau cari enak hidup, kan tipis itu nanti hasilnya. Dia dan Allah yang bisa tahu. Ajari Ica dengan segala penderitaannya, Mbak Ayu 2 tahun cukup. Harus cari sekolah yang normal aja biar hidup ini nggak berat-berat amat. Nggak ada WA aneh-aneh, perintah aneh-aneh. Nah, silahkan. Itu kembali ya, bisa pilihan ya, pilihan antum menstatuskan kualitas amal di hadapan pencatat amal, ya, digaling kan, ya. Bagaimana meningkatkan itu? Itu sampai jam 8 ya, sudah saya hapus pemimpin apel, ya kan, berarti sampai jam 8. Mereka layak untuk dikasihani, memiliki potensi besar, ya, namun tidak mau mengembangkan potensi diri. Santri-santri itu kondisinya gitu. Ini mengingatkan kita akan perkataan Al-Farra. Tidaklah aku menaruh belas kasihan pada seorang melebihi rasa belas kasihanku kepada 2 orang. Nih, seorang yang menuntut ilmu, namun ia tidak mempunyai pemahaman. Sekolah-sekolah tidak paham, enggak dunung. Sekolahnya untuk apa? Untuk cari makan. Dan seorang yang paham tetapi tidak carinya. Paham nih, tapi tidak mengupayakan mewujudkannya. Jadi 2 itu. Orang yang menuntut ilmu namun tidak mempunyai pemahaman, ya, ilmunya lah untuk apa? Apa tujuan ilmu? Kalau ditanya tujuan ilmu apa? Tujuan ilmu apa? Kira yang mana? Tujuan ilmu apa? Ma'rifatullah. Jadi kalau kita bertambah ilmu, enggak bertambah mengenal Allah, ya gagal belajarnya itu. Ya. Nanti kalau sudah kenal Allah, tujuan ibadah, tujuan hidup untuk ibadah. Setelah itu ibadah ini apa muaranya? Tauhid. Jangan sampai ibadah tercampuri riya, ya kan? Ibadah tercampuri syirik, ya. Ibadah tercampuri sum'ah. Jadi mukhlisin. Ya. Jadi orang yang ikhlas. Bagaimana menjadi makom mukhlisin. Nanti juga pengen semuanya oke, jadi makom muhsinin, paling tinggi itu.
ihsan, muhsin, semuanya sudah oke kalau muhsin. Ya, di atas paling atas itu muhsin. Tentu di dalam orang muhsin itu mutakin ada, ya. Nah, hal-hal ini ya kita harus jelas. Jangan sampai kita nggak paham. Memang iya belajar ada orang begitu. Maka menurut ulama Al-Fara ini kasihan. Dia belajar tapi nggak paham, nggak punya pemahaman. Maksudnya belajar itu ya hadir, ya nulis, ya tahu hadis, ya tahu apa Quran, ya tahu hukum, sekedar tahu gitu. Tapi nggak sampai pada pemahaman yang sempurna. Apalagi kalau dibawa kepada penghayatan dan hikmah, nggak ketemu. Cetek itu istilahnya, kulit saja, seperti rutinitas saja gitu. Nah ini rugi, ya rugi. Dan seorang yang paham tetapi tidak mau mencarinya, saya itu harus pada tingkatan ini, harus mengejar, malah nggak mau. Dan aku sungguh heran dengan orang yang lapang untuk menuntut ilmu tetapi dia tidak belajar. Ini aneh nih. Dia punya waktu, ya, tapi dia nggak mau belajar. Jami' bayanil ilmi wal fadilahnya. Jadi ini dikasihani oleh ulama yang namanya Al-Fara. Penjelasannya, adapun orang pertama jika memang ia telah bersungguh-sungguh mengusahakannya, tiada celah baginya karena ilmu adalah karunia. Ini juga sekaligus orang tua ini tahu ya, anaknya sudah pondokin nggak karu-karuan bertahun-tahun beruji, tapi endingnya belum sesuai harapan. Ya karena memang hidayahnya dari Allah di sini. Maka tadi balik lagi, orang tua harus bersandar kepada Allah, guru juga harus bersandar kepada Allah. Yang penting hari-harinya orang tua sudah benar, disekolahkan yang benar, gurunya sudah mendidik yang benar. Itu juga menunjukkan Allah yang kuasa gitu. Jadi bukan guru yang kuasa, bukan orang tua yang kuasa. Bisa jadi Allah membuka pintu kebaikan untuknya dari sisi yang lain tuh. Ya. Dan dia tetap mendapatkan pahala sesuai dengan jerih payahnya tuh. Ada yang guru matematika enggak direspon, disuruh jadi guru tahfiz, suruh belajar tahfiz. Ya kayak gitu juga. Pindah nanti guru bahasa, habis ya hari Minggu juga bahasa Inggris. Suruh jadi pemimpin melalui pramuka, gimana Bu? Kan suruh jadi pemimpin, dilatih, ya kan? Nah ini semua nggak ketemu semua, ya kan? Ini berat jadinya. Dan dia tetap mendapatkan pahala, ya, pahala dari jerih payahnya itu. Rasa kasihan terhadap tipe pertama ini hanya dari sisi kauniyah ya, yang bersifat alami. Kita merasa kasihan karena sudah bersungguh-sungguh mencari namun belum mendapatkan. Tetapi secara syar'i ia telah melaksanakan kewajibannya dengan benar dan berhak sebetulnya untuk dipuji. Guru-guru yang terus tangguh berjuang layak untuk dipuji. Cuma di sini nggak gampang-gampang saya puji, takut melambung tinggi karena tazkiyatun nafsnya nanti belum siap, amalnya rontok. Selesailah dirimu para guru dengan Allah, nggak perlu atasan ngelem ya, nggak perlu fotonya ada di kalender, perlu itu menggoyahkan keikhlasan sejak yang sudah bagus ya. Ada orang yang dipuji itu langsung menangis, ada. Jadi makomnya benar-benar, oh ini kalau dipuji, sekolah di sini matematikanya bagus, melambung tinggi. Kalau nggak ada saya, nah itu selesai itu pahalanya, berat tuh. Kalau nggak ada yayasannya, nggak ada dakwah di sini, sombong lagi, bangga diri lagi, selesai lagi. Ya bersih semua itu, ini nanti pembahasannya talbis iblis dan pensucian jiwa itu connect tuh. Berat betul orang dalam kondisi yang ikhlas itu. Walaupun dalam motivasi bersedekahlah walaupun nggak ikhlas, ya kan? Beramalah walaupun belum ikhlas. Walaupun tak ikhlas tetap gitu. Sebagai apa? Sebuah usaha gitu. Ngajar kok. Wah, kalau ini pujian ini seneng loh, ya. Itu gimana tuh? Dipuji tidak terbang, dihina, dicaci tidak tumbang, ya kan? Kita urusannya sama Allah, gitu kan? Apa yang Allah kemudian berikan kepada kita, keberhasilan
balik tauhid, Allah yang memberikan kemudahan. Biidznillah ya, bimasyiatillah ya, atas kehendak Allah, atas pertolongan Allah. Nah, begitu terakhir. Kita harus kondisikan itu sampai kapan? Qoblal amal, indal amal, ba'dal amal. Tuh, mau mengajar, ketika mengajar, selesai mengajar. Sampai pada akhirnya santri kita lulus nih, udah jadi orang kaya, lupa dulu 3 tahun SMP dulu gobloknya kita yang ngobatin ya Bri. Ini Aska misalnya nanti baru tauhid sukses kayak dulu 3 tahun di sini pas masuk belum bisa apa-apa. Kita ingat-ingat terus. Sudah sukses lupa. Nah, suka-suka itu namanya apa? Muhasabah ba'dal amal. Setelah beramal, kapan selesainya? Amalannya itu selamat kalau kita sudah mati, kita tidak mengungkit-ungkitnya lagi. Itu yang kemudian kita husnul khotimah, amalan kita selamat. Nah, itu sangat sulit. Kemudian yang paling disayangkan adalah tipe orang yang sudah diberi potensi oleh Allah namun ia sia-siakan begitu saja. Betapa cepatnya mereka melepaskan potensi ini dan menghilangkan berkah-berkah waktu mereka. Hal itu karena kufur nikmat, maka nggak pernah orang itu selamat dari dosa kufur nikmat nih. Dan kufur nikmat itulah yang menyebabkan nikmat itu lenyap. Aslinya anaknya ini potensinya pintar, dikufuri, nggak dikembangkan, nggak disyukuri dari anaknya jadi bodoh nih, lenyap nikmat itu. Bukankah potensi pendengaran, penglihatan, dan hati yang Allah berikan pada kita harus disyukuri? Selain secara fisik, ya senanglah kita punya mata yang normal, kuping nggak budak, susahnya. Merugiah orang budak, susahnya nggak denger, teriak-teriak nggak karuan. Apa yang mau kita nasihatkan nggak sampai. Aduh, ya. Kita syukuri kita nggak budak, kita syukuri kita nggak buta, ya. Dan di antara cara mensyukuri adalah menggunakannya untuk memperbanyak pengetahuan. Syukur mata, syukur kuping, syukur akal, hati untuk terus menambah ilmu. Ziyadatul khair ba'dal khair, terus itu namanya barokah. Ya. Kalau S1 kemampuannya 1 jurusan tafsir, 1 jurusan PAI. Nah ini. Kalau Abi Jabir tambah 3 tuh Abi Jabir itu kan, tafsir, PAI jadi karena guru PAI di amal bakti sama guru pramuka. Nah, guru-guru lulusan outbound. Abi Galih enggak usah outbound, patah kaki nanti udah tafsir aja. Sama PAI, satu apa lagi? Qori. Nah ini 3 apa namanya? Tilawah gitu. Pengembangan dirinya. Iya kan? Nah, dan di antara cara mensyukuri adalah menggunakannya untuk memperbanyak pengetahuan tadinya belum tahu menjadi tahu. Ya. Biasa apa ini? Bahasa Arab. Ya, ahli lughah. Tapi jangan sampai translate bayarin orang ya. Gimana? Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ini la ta'lamuna syai'an. Loh ini peluang nih. Setiap bayi lahir dari perut ibunya la ta'lamuna syai'an. Apa? Dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui sesuatu apapun. Berarti ini menjadi semangat. Ya. Berarti kapan ada lahir bayi, kapan? Oh, banyak yang lahir apa yang mati? Lahir. Dan yang lahir pasti apa, bodoh. Yang bodoh ini kalau enggak didik yang benar, bapak ibunya bodoh, mbahnya bodoh, turun bodoh terus. Ini menjadi masyarakat jahiliyah nantinya. Kita bisa lihat kemudian kemaksiatan sebagai bukti maraknya maksiat dan dosa ini karena asalnya menurut Umar bin Khattab adalah karena kebodohan. Nah, kebodohan yang merajalela ini kita biarkan, kita sendiri juga akan memperoleh dampaknya. Kalau mereka banyak bermaksiat di Sukarame ini, ketika turunlah azab gempa, semua orang yang soleh, yang alim di Sukarame juga kena gempa. Di situ hubung kaitnya. Maka kasih sayang kita sebagai sesama muslim mendakwahi mereka itu, mentarbiah mereka itu. Nah, atas dasar itu kan kita sedikit-sedikit mengambil bagian pikiran dan peran nabi, tugas nabi kita ambil bagian. Di situ anunya. Ya, yang bisa kita kemudian ambil. Udah jelas itu.
yang meninggal sedikit nggak seimbang dengan yang lahir. Apalagi kalau yang lahirnya memang dari awal sudah berzina, gimana coba? Apa nggak menu-menuin bumi orang-orang yang selalu mengotori berbuat dosa, sehingga teori probabilitas kemungkinan musibah menjadi lebih besar daripada apa? Kemakmuran atau ketentraman aman, tentram damai apa baldatun thayyibatun warabul ghafur itu sangat sulit. Yang mungkin teori mungkinnya mungkin lebih banyak maksiatnya, maka akan lebih banyak musibah yang Allah akan berikan. Belum lagi kalau durhaka di rumah orang tua, setiap rumah berarti isinya durhaka, berarti dosa besar setelah syirik juga. Kalau itu kemudian Allah murka, sama juga. Jadi penyebab gempa, penyebab musibah itu semakin banyak. Banyak faktor yang memicu berpalingnya mereka dari nikmat. Yang hidup ini berpaling dari nikmat. Alasan sibuk bekerja, ingin santai ya. Hidup ini berleha-leha. Juga kesalahan asumsi bahwa belajar itu hanya untuk mencari pekerjaan. Ini kesalahan fatal. Belajar itu hanya untuk mencari pekerjaan. Namun inti dari banyak sebab di atas sekaligus menjadi pemicu yang paling dominan adalah faktor rendahnya cita-cita. Rendahnya cita-cita itu dunul himmah. Jadi doanya lemah, dhaful. Himmahnya ini lemah. Enggak punya greget untuk meraih ya posisi yang terbaik atau yang paling maksimal. Karena itu kita ya guru tetap ya harus membangun optimisme dalam mendidik ya. Sekurang-kurangnya kita ini sudah berada di jalan yang benar. Tol pendidik yang benar, sudah masuk jalan tol tarbiyah, dakwah yang benar. Hari-hari kita bisa diridhoi oleh Allah sebagai tujuan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.